Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang diagram PT pada larutan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Najwa Indira Islam, Fadila Nur Anissa, Vicky Septa Setiawan, dan Nisaun Nurul Khosana. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu diagram PT? Nah, diagram PT atau diagram fase adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat, yaitu fase padat, cair, dan gas. Seperti yang kita ketahui, air dapat berada dalam fase cair, gas, dan padat bergantung pada suhu dan tekanan. Ketiga fase tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram fase air. Diagram fase umumnya menggunakan parameter tekanan untuk sumbu Y dan parameter temperatur untuk sumbu X. Karena itu, diagram ini juga dikenal dengan diagram PT. Di dalam diagram ini terbentuk 3 buah garis yang menjadi batas 3 fase air, yaitu padat, cair, dan gas. Garis pertama dikenal dengan garis beku yang menjadi batas antara fase padat dengan fase cair. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es menjadi cair. Pada tekanan 760 mmHg atau 1 atm, air membeku pada 0 derajat Celcius. Garis kedua menjadi batas antara fase cair dengan gas yang disebut dengan garis didih. Setiap titik garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Titik didih bergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan garis ketiga adalah garis sublimasi yang menjadi batas antara fase padat dengan gas. Setiap titik pada garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. 3 garis yang membentuk diagram fase air kemudian bertemu di sebuah titik yang dikenal sebagai triple point. Triple point ini merupakan titik di mana 3 fase air yaitu padat, cair, dan gas dapat berada di satu kondisi equilibrium. Kondisi ini berada pada tekanan 4,58 mmHg dan suhu 0,0098 derajat Celcius. Setelah membahas mengenai diagram fase air, ini saatnya kita membahas tentang diagram fase larutan. Larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Penurunan tekanan uap berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan, seperti yang tampak pada diagram fase ini. Tekanan uap larutan pada suhu 100 derajat Celcius belum mencapai 1 atm atau 760 mmHg. Oleh karena itu, larutan belum mendidih. Larutan akan mendidih ketika tekanan uapnya mencapai 760 mmHg, yaitu pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut ini merupakan kenaikan titik didih. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan larutan belum mencapai 760 mmHg pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga belum membeku. Larutan baru mencapai 760 mmHg pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, sehingga titik bekunya lebih rendah dari pelarutnya. Nah, kita dapat menentukan salah satu sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku dari selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Sedangkan penurunan tekanan uap dapat ditentukan dari selisih tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Demikian video penjelasan tentang diagram PT. Sekian, terima kasih.